semuanya, welcome to CDC Channel De Cappuccino. Bertepatan di tanggal 4 Desember ini, mari kita sama-sama mengucapkan Selamat Hari Artileri Indonesia. Hari Artileri Indonesia diperingati sebagai tonggak sejarah untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hari Artileri beserta markasnya pertama kali diresmikan pada 4 Desember 1945 oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo yang dikomandani oleh Letnan Kolonel R.M. Pratikno Suryo Sumarno. Kita cuma bisa menemukan foto-foto dari Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, tetapi untuk Letnan Kolonel R.M. Pratikno Suryo Sumarno-nya kita nggak bisa nemuin. Nah, kalau ada teman-teman sekalian yang bisa menemukan fotonya, boleh kalian tolong DM-kan ke Instagram kita yang kita taruhkan di kolom description di bawah ya. Markas artileri merupakan bagian dari jawatan persenjataan markas besar tentara atau yang biasa kita singkat sebagai MBT, yang lokasinya itu berada di Yogyakarta. Artileri adalah persenjataan darat yang digunakan untuk melontarkan proyektil jarak jauh. Senjata ini sering digunakan pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Untuk lebih mengerti sejarah Hari Artileri ini, kita harus memulainya dari masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan Belanda, Surya Santoso adalah orang Indonesia pertama dengan pangkat tertinggi artileri di bidang militer. Beliau adalah mayor dengan jabatan komandan batalion artileri di Jagamonyet, Batavia. Pada masa itu, pemuda Indonesia dilatih Belanda untuk mengoperasikan persenjataan artileri dan berhenti ketika Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Pada 16 Agustus 1945, Sadikin yang pernah menjadi sersan KNIL di masa penjajahan Belanda mendengar bahwa Jepang telah menyerahkan diri. Beliau bersama dengan para pemuda Indonesia mengambil ahli sarana artileri Jepang sambil menyatakan dukungannya pada Indonesia yang baru. Dan pada 5 Oktober 1945, Tentara Nasional Indonesia atau TNI didirikan. Tetapi pada masa itu mereka belum begitu paham dalam pengoperasian artileri. Pada 10 November 1945, tepatnya pada saat pertempuran Surabaya, para pejuang Surabaya memiliki seorang komandan yang bernama J. Minggu. Beliau merupakan mantan artileris KNIL. Di bawah komandonya, batalion artileri yang memiliki kekuatan 28 meriam penangkis udara memperkuat resimen TKR Gajah Mada di Surabaya. Pada 4 Desember 1945, Hari Artileri dan Markas Artileri pun resmi didirikan. Kepala bagiannya adalah Letnan Kolonel R.M. Pratikno Suryo Sumarno. Pada 19 Desember 1948, terjadilah agresi militer Belanda yang kedua, yang memporak-porandakan artileris Indonesia. Ditambah lagi, pada 1 Januari 1949, Letnan Kolonel Suryo Sumarno terbunuh. Divisi Artileri Angkatan Darat barulah dibangun lagi pada Desember 1949. Dan pada tahun 1950, Kapten Abdul Qadir Prawira Atmaja menjadi Komandan Artileri di Angkatan Darat. Di tahun ini, Angkatan Darat mendapatkan banyak limpahan instalasi dan alat dari KNIL yang hendak bubar, termasuk Opleiding Sentrum Artileri di Cimahi, yang sekarang disebut sebagai Pusat Pendidikan Artileri. Kemudian, artileri Indonesia pun berkembang secara organisasi dan persenjataan.
Jadi itulah guys, sejarah dari Hari Artileri Indonesia. Kami mohon maaf jika ada informasi yang kurang ataupun salah. Mohon beritahu kami di kolom komentar di bawah ya. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe. Jadi kalian tahu kapan kita akan upload video baru. Jangan lupa juga klik tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. See you in my next video guys. Bye bye.